Baik, ayyuhal ikhwah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. Alhamdulillah di malam hari ini yang merupakan pertemuan kedua kita, ya, kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini merupakan Amin. sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dikumpulkan dalam kebaikan, dan tentunya belajar bahasa Arab adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada agama. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan ta'allamu al-arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Nah, kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. kepada keluarga-keluarga beliau, ahlul bait, ya, sahabat-sahabat beliau dan siapapun yang berpegang teguh pada ajaran beliau hingga akhir yang telah Allah tetapkan. Tayyib ayyuhal ikhwah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita semalam, ya. Kita masih berada di bab at-tahiyyatu wat ta'aruf. Masih berada di situ karena biasanya untuk jilid 1A ini atau nanti 1B itu biasanya per bab atau per bagian terdiri dari 3 dialog. Seperti itu terus untuk jilid 1, baik 1A maupun 1B. Per judulnya terdiri dari 3 dialog. Kemudian setelah itu judul baru, 3 dialog, judul baru, 3 dialog, seperti itu. Nah, insya Allah Taala pada malam ini kita akan memasuki ke dialog yang kedua dari bab at-tahiyyatu wa at-ta'aruf. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala. Baik ayuhal ikhwah, mumpung di sini masih sedikit ya teman-teman yang masuk atau yang join. Ana urid an as'alakum, sebelum kita mulai ana ingin bertanya terlebih dahulu. Ana akan mulai dari Al-Ustaz Bahran. Al-Ustaz Bahrani, kaifa haluka? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Wa anta kaifa haluka ya Al-Ustaz Yusuf? Al-mic Ustaz Yusuf, mic-nya. Ya. Mm-mm. Walhamdulillah. Alhamdulillah, jamil. Wa anta ya Ustaz Ganjar, anta bi khairin? بخير الحمد لله. Alhamdulillah, na'am. وكيف حالك؟ Ana alhamdulillahi bi khairin. Na'am. Wa kaifa anta ya Ustaz Abrar? Anta bi khairin? الحمد لله أنا في صحة وعافية إن شاء الله. Masyaallah. Alhamdulillah. Wa anta ya Ustaz Abdul Muttalib, kaifa haluk? Alhamdulillah, bi khair, Ustaz. Na'am, Kaifa masyaallah. halik, Ustaz? Ana alhamdulillahi bi khair. Masyaallah, antum mempunyai nama yang jarang ana temukan selama ini, ya. Masyaallah. Barakallahu fik ya Ustaz Abdul Muttalib. Nah. Tayyib ayyuhal ikhwah. Sebentar. Kita langsung masuk saja ke materi kita pada malam ini. Ana akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa untuk dialognya. Di sini ada al-hiwaru, bukan al-jiwar ya, tapi Wal khiwarus salis. al-hiwaru tsani. Ya, as-tsani sekarang kita baru yang kedua. Al-hiwaru tsani, sebagaimana di dialog pertama kemarin itu ada Oh, bagian A faham. dan B-nya. Nah, di bagian yang kedua ini atau dialog kedua ini ada bagian A dan B-nya juga. Tapi semuanya tidak seperti ini kok. Semuanya tidak seperti ini. Ini hanya di awal-awal saja. Nah, Thayyib ayyuhal ikhwan, Anda akan bacakan terlebih dahulu. Di sini ada dialog antara Muhammad dengan Syarif. Nah, Muhammad dengan Syarif. Istami'u jayyidan. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistana. Kalau disempurnakan ya harokatnya. Min Pakistana.
Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, baik, agar nanti ketika membaca lebih tersapi ya, kita masuk ke sesi al-bayan, penjelasannya terlebih dahulu. Ana yakin pasti sebagian besar daripada antum sudah paham maksud dari dialog ini. Ala kulli hal tetap akan menjelaskan, semoga melalui penjelasannya nanti ada faedah yang bisa antum petik. Nah, baik ayyuhal ikhwah, sebelum kita masuk ke dialog seperti biasa, kita lihat, kita perhatikan bagian atas ini. Di sini ada al-hiwaru. Al-hiwar, ya, bagi teman yang sudah lupa, al-hiwar artinya percakapan atau dialog. Al-hiwaru as-tsani. As-tsani artinya yang kedua. Percakapan atau dialog yang kedua, bagian alif, ya. Unzur, lihatlah. Wastami', dan simaklah. Wa'a'id, dan ulangilah. Nah, baik, Anda akan terjemahkan terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad dengan Syarif. Kita mulai dari Muhammad. Nampaknya di sini Muhammad yang dia kemungkinan melihat ada seseorang yang dia belum kenal ya. Kemudian dia mulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Syarif. Tentunya ikhwan, sekali lagi, ini namanya atau istilahnya adalah at-tahiyyah. Ya, ini adalah at-tahiyyah. Baik. Kemudian Muhammad mulai bertanya, min aina anta? Ya, min aina anta, ini kalimatnya simple banget. Dari mana Anda atau dari mana kamu? Kalimat min aina anta ini bisa antum gunakan untuk bertanya tentang asal orang, dari mana. Maksudnya asal daerahnya, asal negaranya dari mana. Antum bisa gunakan kata-kata min aina anta. Ya, bisa. Dan digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya kita punya teman kerja ya, dia tidak nampak beberapa jam yang lalu, kita tidak melihat dia. Kemudian setelah itu kita baru melihat dia. Kita pengen tanya, kamu dari mana saja? Nah, bisa antum gunakan min aina anta. Bisa juga digunakan untuk percakapan sehari-hari seperti itu, ya. Nah, min aina anta, dari mana Anda, dari mana kamu? Maka kata Syarif ketika ditanya min aina, pastikan Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Nah, Pakistan, ya. Kalau disempurnakan harokatnya, saya dari Pakistan, kata Syarif. Kemudian kemungkinan si Muhammad ini melihat wajah Syarif ini nampaknya orang Pakistan ya. Makanya dia di sini bertanya, hal anta Pakistaniyun? Apakah engkau Pakistaniyun? Kalau ana simpelnya mengartikannya orang Pakistan, atau apakah engkau berkeluarga negaraan Pakistan? Ya, jadi beda. Sebentar ikhwan, ana akan garis terlebih dahulu. Iya. Nah, jadi beda antara Pakistana yang ini dengan yang ini. Beda ya. Kalau Pakistan, nah, ini hanya menunjukkan nama negara saja, Pakistana. Tapi kalau yang bagian bawahnya ini, Pakistaniyun, itu keluarga negaraannya. Ya, atau kalau anak pribadi lebih suka mengartikannya orangnya yang menisbatkan diri dia ke negara tersebut. Makanya anak sering mengartikannya, apakah engkau orang Pakistan?
Simpelnya seperti itu kalau ana ya. Intinya seperti itu ikhwan perbedaannya. Kalau yang pertama itu nama negaranya, yang kedua ini adalah keluarga negaraannya. Bisa ya, misalnya kita sebagai contoh. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Hal anta Indonesiyun? Nah, atau bisa juga digunakan untuk level nasional. Contohnya, min aina anta? Ana min Jawa. Hal anta Jawi? Berarti orang Jawa. Ya, seperti ana antum bisa lihat di nama ana di situ. Ana min Bangka. Al-Bangkawi. Ana Bangkawi. Ya, kalau Palembang, Palembani. Minangkabau, Minangkabawi. Ya, Banten, Bantani. Itu namanya menisbatkan, ismun nisbah. Kita menyandarkan diri kita entah itu kepada negara atau kepada pulau, ada kepada daerah ya, atau bahkan kepada pemahaman. Ya, seperti misalnya antum condongnya ke mazhab Syafi'i. Antum bisa sebagai contoh ini nah, ambil contohnya Al-Ustadz Bahrani Al-Mansyuri Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i berarti dia menisbatkan diri dia ke mazhab Asy-Syafi'i. Ini namanya di dalam bahasa Arab isim nisbah. Kita menisbatkan diri kita ke sesuatu hal ya. Nah, kembali lagi ke yang sini. Jadi sekali lagi ikhwan, kalau yang pertama ini itu adalah negara, nama negara, sedangkan yang kedua ini adalah keluarga negaraannya. Baik. Hal anta Pakistani? Apakah engkau orang Pakistan? Apakah engkau berkeluarga negaraan Pakistan? Faqala Syarif, maka kata Syarif, na'am. Ya, kalau pertanyaannya hal, jawabannya cuma dua saja, na'am atau la. Ya, iya kata Syarif, ana Pakistaniyun. Saya orang Pakistan atau saya berkeluarga negaraan Pakistan. Kemudian Syarif nanya balik, wama jinsiyatuka anta? Nah, paling-paling di sini perlu kita garis bawahi juga. Jinsiyah artinya keluarga negaraan. Jadi kalau kita nanya orang, Dan kita mau nanya asalnya, kita cukup menggunakan min aina anta. Tapi kalau kita pengen nanya keluarga negaraannya, kita gunakan bahasa ini. Wama jinsiyatuka anta, dan apa keluarga negaraanmu? Ya, maka kata Muhammad, ana Turkiyun. Ya, saya Kalau air, berkeluarga negaraan Turki atau saya orang Turki. Ana min Turkiya, ya saya dari Turki. Nah, baik. Setelah mereka berkenalan, kemudian kata Syarif, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ikhwah. Ini perlu anda garis bawahi. Ahlan wa sahlan itu biasanya sering kita terjemahkan ke apa? Selamat datang. Padahal maknanya itu aslinya panjang dan dalam. Ahlan ini dia berasal dari kata ahlun. Ahlun itu artinya keluarga. Sahlan itu berasal dari kata sahlun. Sahlun itu mudah. Keluarga dan mudah. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang baru kita kenal atau datang kepada kita, kemudian kita ucapkan ahlan wa sahlan ya akhi, berarti kita menganggap dia sebagai keluarga kita dan kita akan memudahkan urusannya selama bersama kita. Itu makna dari ahlan wa sahlan seharusnya ya, makna panjangnya. Cuman disederhanakan dan diterjemahkan menjadi selamat datang. Nah, baik ya ikhwah, itu saja yang bisa Ana sampaikan untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Silakan sekarang Ana buka sesi untuk tanya jawab. Nah, silakan ya ikhwah, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ustaz, Afwan, Ustaz. ada mau tanya? Oh ya, Siapa duluan ini? Sebentar. iya. Pak Adin dulu boleh. Nah, Iya, silakan Ustaz. tentang ini, tentang nama daerah atau nama negara begitu. Nah, Apakah kita silakan. harus melihat suku begitu? Maksudnya melihat kamus begitu? Eh, dia ada tata caranya, bagaimana cara membuat ismun nisbah. Ini namanya isim nisbah. Jadi dia tidak terikat dengan negara, tidak terikat dengan apa namanya daerah. Pokoknya kita menisbatkan diri kita kepada sesuatu saja. Ada tata caranya. Kita tinggal tambahkan
ya di bagian akhir, ya, dan ya-nya itu bertasydid, dan huruf sebelum huruf ya-nya itu biasanya ya itu kasrah. Seperti misalnya Ustadz Adin min Sunda, ya. Maka Ustadz Adin Supyadin As-Sundawi. Nah, antum Sundawi Ustadz Adin. Nah, Sundawi. Garut. seperti itu. Memang ada ini apa namanya, ada cara-caranya. Ana sempat baca dulu ketika masih di kelas persiapan. Namun qadarullah ana lupa untuk detailnya cara membuatnya itu. Tapi kalau Sunda Ustaz Adin Sundawi. Sundawi, ya. Sundawi. Syukron, Ustaz. Afwan. Silakan Ustaz Ganjar, maza turid. Saya mau tanya ada dua ya. Yang Nah, pertama, silakan. eh, ada kalimat yang ana min Mulai. ana min Pakistani, Pakistana ya. Iya, Ya, Pakistan. ana min Pakistana tadi naknya dipatahkan. Tapi Hmm, di sini kan ada ada kata min ya, yang iya, mana ini betul. min ini kan huruf huruf jar. Iya. Kalau huruf jar biasanya dimajrurkan, tapi kenapa Mm-mm. Pakistana ya, Sir? Mm-mm. Baik. Ana agak masuk sedikit dalam ya, teman-teman yang ini, ikhwas sekalian yang bingung, silakan di skip dulu. Ana khusus menjawab pertanyaan Ustadz Ganjar dulu. Nah, Ustadz Ganjar bilang, kenapa kok di sini Bagistana? Nunnya pakai fathah, sedangkan sebelum Bagistana itu ada huruf min, dan huruf min ini termasuk huruf jar. Seharusnya kan Bagistani, betul begitu Ustadz Baik, Ganjar? baik. Nah, memang seperti itu hukum asalnya. Hanya saja di dalam ilmu nahwu kita mengenal istilahnya al-asma ghair munsharif, ya isim-isim yang dia tidak boleh bertanwin. Isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Isim-isim yang tidak boleh bertanwin ini dia tidak bisa dimasuki tanwin, dan ketika bertemu dengan huruf jar dia tidak boleh kasrah. Sebagai gantinya dia harus fathah. Nah, salah satu isim-isim atau kata-kata benda yang dia tidak boleh bertanwin adalah nama-nama tempat, negara, al-alam, ya, Baik. dan dia diakhiri oleh alif dan nun. Alif dan Nun. Nah, makanya di sini Pakistan itu termasuk yang apa namanya, tidak bisa dikasih harokat Majrur ya, kasrah. dimajrurkan ya. Nah, banyak Baik, baik. contoh lain, misalnya Makkah. Kita bilang ana min Makkati. La, hadza khata. Itu Hmm. keliru. Yang benar itu ana min Makkata. Hmm. Nah, begitupun misalnya Hadramauta. Hadramaut juga seperti itu. Nah, Ya, baik, baik. dan banyak nama-nama lain. Seperti misalnya Kalimantan. Kalimantan masuk seperti ini. Kalimantana. Karena dia diakhiri oleh alif dan nun. Nah, isim-isim yang isim negara, Alif dan Nun tempat, ya. dan daerah. Seperti itu Ustaz Ganjar ya. Nah, Baik, baik. Kalau Bogor, ana min Buguri. lah, kalau Bogor, kalau dia memang tidak ada apa namanya harokat akhirnya itu Bogor, kelas Bogor, ana min Bogor. Ana min Bogor. Nah, ana min Bogor. Hmm. Begitupun yang ana sebutkan tadi, Kalimantan. Kalimantan itu karena kita penulisannya ya, kembali ke penulisannya. Karena kalau penulisannya Kalimantan kayak ada nun di akhirnya, maka anak condong ke apa namanya, masuk ke Patahkan. bagian yang ini. Walaupun di antara teman-teman juga mereka bilang enggak, Kalimantan itu kita kita seperti isim pada umumnya. Maksudnya kita biarkan dia sebagaimana orang lokal menyebutnya. Tidak harus kita Arab-Arabkan. Misalnya anak Kalimantan, Kalimantan saja. Tidak perlu Kalimantan, Kalimantani. Hmm. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk isim nisbah, isim menisbatkan tadi, Menisbatkan. kita masih dapat itu. Nah, Baik. Satu lagi, kalau yang kalau ditanya, kalau bukan ditanya ya, di ada yang bilang tadi ahlan wa sahlan, kita jawabannya apa ya Tete? Apakah ahlan perlu dijawab? bika. Ahlan, ahlan bik, Ahlan bika. ahlan bik ya. Nah, kalau yang Baik. mengatakan kepada antum itu laki-laki, antum bilang ahlan bika. Kalau perempuan ahlan biki. Ya, ahlan Nah, bik. Silakan, Ustaz. Wan, ada lagi ikhwan? Enggak, Ustaz. Silakan Ustaz Dani. Nah,
apa nih terlambat masuk. Masya Allah. Bahasa. Ini yang berkaitan dengan isim ghair munsorif yang tidak menerima tanwin, sementara ini yang tidak apa namanya, dalam hal ini kan permasalahannya kasroh. Asalnya min Pakistana jadi min Pakistani jadi min Pakistana. Apa hubungannya tanwin dengan harokat kasroh ini, Ustaz? Sehingga ketika apa namanya ada huruf jar tidak bisa dikasroh. Nah, Tapi Alas? ulas. Nah, apa hubungannya? Masya Allah, ini pertanyaannya so'bun, ya, sedikit sulit. Nah, bukan sedikit, sebenarnya memang benar sulit soal pertanyaannya. Apa hubungannya? Karena kan sejatinya isim ghair munsharif itu adalah isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Apa hubungannya dengan tidak bisa kasrah? Maksudnya tidak bisa majrur. Apa hubungannya? Ana hanya ini, Ana belum melihat secara detail. Cuman Ana ingat dulu ketika belajar, ada yang mengatakan nun di sini itu menggantikan tanwin. Nun, huruf nun yang ada di sini itu menggantikan tanwin. Ada juga mengatakan misalnya kasrotain itu juga menggantikan tanwin tadi. Ala kulli hal, jawaban-jawaban seperti itu memang Ana pribadi kurang ngeh maksudnya apa. Jadi Anda tidak bisa memastikan Ustaz Dani. Kenapa kok hubungannya bagaimana itu wallahu a'lam. Ana la adri. Jazakallah khair, Ustaz. Naam wa iyyak su'aluka hadha sa'bun. Ana la adri Ustaz Dani. Sa'bun. Nah, insyaallah akan Ana cari nanti. Kalau Ana sudah ketemu jawabannya akan Ana share di grup. Nah. Baik, ada lagi ikhwan, silakan. Ustaz. Silakan Saya Yusuf. Ini kembali ke ini Pakistana dengan Pakistaniun ini. Untuk keluarga negaraan dengan negara. Kalau dia kalau Indonesia ada harus ciri khasnya dia keluarga negaraan itu ada ya terakhir itu. Iya, kalau Indonesia kita Andalusi atau Dunusi. Nah, seperti ini. Sebentar ya. Atau tergantung katanya, Ustaz. Kenapa? Atau tergantung kalimat di akhirnya. Iya, dia tergantung kalimat di akhirnya. Ada tata cara penulisannya kalau untuk isim nisbah ini. Nah, kalau untuk Indonesia itu seperti ini kurang lebih. Kita kan nulis Indonesia seperti ini. Iya, ya. Nah, Indonesia ya. Berarti ini nah, ya seperti ini kan? Ya, ya. Tapi ini untuk nama negaranya. Bagaimana kalau keluarga negaraannya? Antum bilang Andu. Ada tata caranya, cuman anak lupa. Siyun. Nah, seperti ini. Jadi ini ya. Siyun. Hakada. Andalusi. Nah, ini Indonesia. Afwan, ada lagi ikhwan silakan. Belum, lagi belajar nih. Nah, kelas ya nampaknya. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita masuk ke al-qira'atu. Nah, al-qira'ah akan mulai dari sebentar. Ini cuma 8 orang saja ya. Insyaallah ada qalil sedikit. Sebentar ikhwan. Nah, mana akan mulai dari Al-Ustadz Abrar dulu. Silakan Al-Ustadz Abrar. Antum sebagai Muhammad dan Al-Ustadz Dani sebagai Syarif. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistana. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun.
Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, ganti. Ahlan. Ya, enggak apa-apa. Dibalas saja ya. Gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik. Ahlan. Nah, maaf. Ahlan. Silakan dibalas saja, enggak apa-apa. Anak kira antum sudah berhenti tadi. Barakallahu fikum al-Ustadz Abrar wa al-Ustadz Dani Ramdhani. Qira'atun jamilatun. Nah. Selanjutnya al-Ustadz Abdul Muttalib mewujud. Assalamualaikum. Nah, isbir sebentar, anak cari pasangannya dulu. Al-Ustadz Adin. Al-Ustadz Adin siap? Ya, Ustaz. Nah, silakan. Nah, antum sebagai syarif. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistana. Hal anta Pakistaniyan? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min apa ini? Ana min. Ana min Turkiyan. Min Nah. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Wa ahlan. Ahlan bika. Ahlan bika. Nah, silakan gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana min. Hal Ana min Pakistana. hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsin apa nih, Ustaz? Jinsiyatuka. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum al-Ustadz Adin wa al-Ustadz Abdullah al-Ustadz man. Nah, al-Ustadz Adin wa al-Ustadz Abdul Muttalib. Nah, selanjutnya masih ada 4 lagi. Di sini ana pengen al-Ustadz Yusuf silakan sebagai Muhammad wa al-Ustadz Ganjar sebagai Syarif. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana min Pakistana. Hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistana. Hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Nah, barakallahu fikum al-Ustadz Yusuf wal-Ustadz Ganjar. Nah, terakhir di sini ada Ustadz Jojo, ada Ustadz Jojo. Al-Ustadz Jojo wujud ada? Baik. Al-Ustadz Bahrani wujud Aina Al-Ustadz Bahrani? Nah, ada ya. Nah. Al-Ustadz Bahrani mic-nya dinyalakan. Nah,
Sudah? Ya Ustaz. Masya Allah. Sama ini, seharusnya ini teman antum. Kalau Ustaz Jojo, ada silakan Ustaz Jojo. Baik, nampaknya beliau masih di luar jangkauan, ikhwan. Silakan Al-Ustaz Bahrani, antum sebagai Muhammad, dan anak akan menemani antum sebagai Syarif. Nah, tafadhal. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Nah, barakallahu fiik ya Ustaz Bahrani. Nah, baik ayyuhal ikhwah, itu saja untuk bagian alif di sini ya. Dari dialog yang kedua, dialog atau percakapan antara Muhammad dengan Syarif ya, yang mana di dialog ini bisa kita ya pelajari bagaimana cara menanyakan apa namanya usul orang, asal seseorang, entah itu asal daerahnya atau negaranya. Simpelnya ini sederhana ya, ini kalimat sederhana untuk bisa mengatakan min aina anta. Kemudian bagaimana cara kita bertanya tentang keluarga negaraannya, dan bagaimana cara kita mengucapkan kata sambutan seperti ahlan wa sahlan, dan kita balas dengan ahlan bika sedikit demi sedikit insyaallah taala. Baik, adapun bagian B seperti biasa ini untuk al-akhwat ya, untuk perempuan. Al-hiwaru ats-tsani, dialog atau percakapan yang kedua, bagian B. Unzur, lihatlah, wastami', dan simaklah, wa'id, dan ulangilah. Di sini ada dialog antara Maryam dengan Zainab. Nah, Zainab. Anda akan bacakan terlebih dahulu. Istami'u jayidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misrah. Hal anti Misriyatun? Na'am, ana Misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misrah. Hal anti Misriyatun? Na'am, ana Misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Nah, secara umum percis dengan apa yang ada di bagian A tadi. Hanya membedakan laki-laki dan perempuan saja sebagaimana kita terdapat di dialog yang pertama. Nah, baik, kita akan mulai dari Maryam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini namanya at-tahiyyah. Min aina anti? Nah, sama saja tadi dengan min aina anta. Yang membedakan hanya dhamir atau kata gantinya. Ana min Misrah. Nah, Misr juga seperti Pakistan tadi. Dia tidak bisa untuk ketika ketemu huruf jar, dia tidak bisa dikasrahkan. Ya, sebagai gantinya dia fathah. Nah, ana min Misrah. Nah, hal anti Misriyatun? Nah, ini untuk perempuan. Hal anti Misriyatun, ada tak marbutohnya. Kalau anggap saja anti ini kita ubah menjadi anta, maka dia menjadi hal anta. Maza hal anta? Ada yang bisa? Kalau seandainya anti ini kita ubah menjadi anta, hal anta? Misra. Hal anta Misra. Hal anta Misriyun. Misriyun. Nah, Misriyun. Misriyun. Nah, Misriyun ya.
Ya, Iya. di sini tak marbutoh ini sebagai penambahan saja untuk menunjukkan bahwa itu untuk perempuan. Kalau dia perempuan, hal anti misriyatun. Tapi kalau anti ini kita ganti menjadi anta, maka menjadi hal anta misriyun, ya. Nah, begitu pula kalau kita kembali ke bagian alif tadi, di sini hal anta bakistaniyun. Kalau anta ini kita ubah menjadi anti, maka dia akan menjadi hal anti bakistaniyatun. Ya, di situ yang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, Mu'annas ya. hal anti misriyatun, ya apakah engkau berkeluarga negaraan Mesir atau apakah engkau orang Mesir? Naam, kata Zainab. Ana misriyatun. Ini insya Allah sudah paham ya. Ana tidak akan terjemahkan karena insya Allah ini masih muda. Wama jinsiyatuki anti, dan apa keluarga negaraanmu? Ana suriyatun. Nah, jinsiyah ikhwah, kalau ditanya wama jinsiyatuki, antum jangan jawabnya pakai nama lokal. Misalnya antum bilang ketika ditanya wama jinsiyatuki, antum bilangnya ana Jawi atau ana Sundawi. Lah, jinsiyah itu hanya dipakai untuk negara, ya keluarga negaraan. Jadi tiga jawabnya negara, keluarga negaraannya. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Saya berkeluarga negaraan Suriah atau saya orang Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan, ahlan biki. Nah, untuk terjemahannya sama saja dengan yang ada di dialog yang pertama. Yang membedakan hanya nama tempat di sini. Kemudian domir atau kata ganti perempuan. Nah, baik, ada pertanyaan ikhwan berkenaan dengan bagian B ini, silakan. Sama saja dia ya, sebenarnya, tidak ada bedanya. Baik, la yujad ya, berarti tidak ada. Seperti biasa, kita memposisikan diri kita sebagai akhwat ya untuk kali ini. Nah, anak akan mulai dari Al-Ustadzu Abrar dengan Al-Ustadzu Bahrani. Al-Ustadzu Abrar, tafadhal anta, kun anta Maryam sebagai Maryam, wa Al-Ustadzu Bahrani sebagai Zainab. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Ana Min Misru. Min Misra. Misra. Nah, Misra. Hal anti misriyatun? Ana misriyatun wa ma jinsiyatik. Aduh, apa sih? Wa ma jinsiyatuki anta. anti. Ana Eh, su Anti. Nah, isbir ya Ustadz Abrar. Wa ma uh, jinsiyatuki? Wa ma min jinsiyatuki anti. Nah, lanjut. ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Nah, silakan gantian, tafadhal. Silakan Ustaz Abrar. Saya antum lagi. Oh, saya lagi ya. Apa ya? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatu? Naam, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, jamil. Ahsantum, barakallahu fikum. Ahlan. Nah. Baik, jamil. Selanjutnya Al-Ustadz Abdul Muttalib. Ada? Ada Ustaz. Nah, dan Al-Ustadz Adin. Silakan Al-Ustadz Abdul Muttalib sebagai Maryam, Al-Ustadz Adin ya sebagai Zainab. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra.
Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun wa ma jinsiyatuki anti. Ana ana suriyati. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ahlan. Ahlan biki. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam. Ana misriyatun. Wama jinsiyu wama jinsiyutik wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriya. Ana. Ana min Suriya. Nah, iyanya tidak bertasdid. Ana min Suria. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Nah, barakallahu fiikum. Jamil. Selanjutnya ikhwan, masih ada 3 lagi di sini. Al-Ustadz Ganjar sebagai Maryam, wal-Ustadz Yusuf Hasan sebagai Zainab. Nah, tafadhala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Nah, Ahlan bik. Jamil. Gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Anti misriyatun. Naam. Ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Ahlan, Masya Allah, barakallahu fiikum. Terakhir Ustadz Dani wujud. Ada Ustadz Dani? Hadir Ustaz. Masya Allah, anta ma'i. Nah, Ustadz Dani silakan sebagai Maryam. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam. Ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Nah, barakallahu fiyya Ustaz Dani. Nah. Baik ikhwan, kita dengan begini sudah menyelesaikan untuk dialog yang kedua bagian A dan B ya. Semoga ada faedah yang bisa antum petik dari 2 dialog ini. Tapi sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mau tanya Ustaz. Nah, silakan. Siapa yang termasuk isim ghair munsharif selain nama-nama negara apa saja Ustaz? Nah, dia itu sebenarnya ada 3 besar. Bukan, ada 3 kelompok besar untuk isim ghair munsharif. Pertama, ismul alam. Ismul alam itu adalah semua nama negara, nama tempat, ya, itu masuk ke isim alam atau juga beberapa nama orang. Isim alam pun sebenarnya tidak semua isim alam ada turunan-turunannya, ya. Maksudnya ada rumus-rumusnya kapan dia termasuk isim ghair munsharif, kapan yang tidak termasuk untuk isim alam. Isim alam ini mencakup nama negara, nama orang atau
nama-nama tempat, namun tidak semuanya ada turunannya. Itu isim alam. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah sifat. Nah, sifat-sifat pun tidak semua sifat. Sifat itu contohnya ikhwan, seperti misalnya panjang, pendek, malas, rajin. Nah, ada beberapa sifat ya yang dia termasuk isim ghair munsharif dan itu juga ada rumus-rumusnya. Salah satunya misalnya diakhiri oleh apa? Alif dan nun. Contohnya itu lapar. Lapar bahasa Arabnya itu jau'an, jau'anu. Nah, ketika kita bilang saya lapar, antum bilangnya ana jau'anu, bukan ana jau'anun. Ya, bukan ana jau'anun. Begitu pula misalnya kenyang. Kenyang bahasa Arabnya syab'an, syab'anu tulisannya ya. Nah, ketika antum bilang saya kenyang, bahasa Arabnya atau cara bacanya ana syab'anu, bukan ana syab'anun. Itu untuk sifat. Kemudian kelompok ketiga ada yang namanya sirah muntahal jumu, yaitu dia bentuk jamak yang mengikuti pola mafa'ilu atau mafa'ilu. Contohnya misalnya bentuk jamak dari masjid. Bentuk jamaknya apa? Masajidu. Makanya ketika terpenuhi syaratnya, dalam artian dia tidak dimasuki alif lam atau tidak menjadi mudhof, itu dua syaratnya harus dipenuhi. Antum bilangnya seperti ini. Saya sholat di masjid-masjid ya. Ana usolli fi masajidah, bukan fi masajidi. Karena masajid termasuk dia bentuk muntahal jumu. Muntahal jumu itu adalah bentuk jamak yang dia mengikuti pola mafa'ilu atau mafa'ilu. Tiga kelompok besar saja. Tentunya untuk isim ghair munsharif ini sendiri penjelasannya lumayan panjang Ustaz Dani. Nah, Naam, jazakallah khair. wa iyyakum ayyuhal ikhwah. Untuk ikhwan sebenarnya kami dilarang keras bukan ya untuk membahas masalah nahwu karena khawatirnya teman-teman yang belum bisa ikut pusing nanti. Namun untuk faedah bagi teman-teman yang ingin bertanya maka tetap terbuka. Adapun teman-teman yang ngerasa enak pusing kalau ini udah di skip saja enggak apa-apa ya. Yang sampai nanti menurunkan semangat belajar khawatirnya. Nah, baik ikhwan, silakan ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Saya Ustaz. Nah, silakan Ustaz Yusuf. Iya. Ahlan wasahlan ini tadi ada apa jawabannya? Ahlan bik. Kenapa tidak ditulis di sini Ustaz? Wallahu alam. Karena Atau memang cukup ahlan wasahlan tidak perlu jawaban ahlan bik lagi? Tidak harus perlu dijawab. Oh, begitu ya. Ya, dia tidak seperti salam yang wajib dijawab. Oh. Nah, tapi kalau mau dijawab kita bilang ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ya, syukur Ustaz. Atau antum juga bisa bilang ahlan wa sahlan juga antum ulangi. Ahlan wa sahlan. Saya ada lagi ikhwan. Masya Allah, halas ya berarti sudah Anda putuskan. Insya Allah Ta'ala sudah pada pertanyaan dan tidak ada lagi. Afwan sudah pada paham dan tidak ada lagi pertanyaan. Nah, seperti biasa, setelah al-mufradat kita ada, setelah dialog kita ada al-mufradatu. Al-mufradat kosakata al-ardu. Al-ardu di sini artinya pembahasan ya atau sesuatu yang ditampilkan. Unzur, lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Antum perhatikan di sini ikhwan, setiap kata atau setiap gambar itu mewakili kata. Ini hanya untuk sebagai pengingat saja. Misalnya di sini ada dua orang laki-laki ya, yang mereka satunya bertanya dengan yang lain, ma jinsiyatuka. Nah, ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, ma jinsiyatuki. Nah, dan di sini untuk laki-laki ana. Untuk perempuan juga ana, bukan ani ya. Nah, dua-duanya masih ana, baik laki-laki maupun perempuan tetap ana. Nah, kemudian, ini perlu kita perhatikan. Ini negara, bagian yang ini, dan ini adalah kewarganegaraan. Ya, kita ada Pakistanu, orangnya Pakistaniyun, Turkiya, Turkiyun, Misru, Misriyatun,
Suria, suriyatun. Ini bisa antum bolak-balik. Kalau ini untuk laki-laki, apa? Ini untuk perempuan. Misriyatun dengan suriyatun. Antum bisa tukar ini misalnya menjadi laki-laki, bisa menjadi misriyun dan suriyun. Ini antum bisa tukar menjadi perempuan yang awalnya Pakistani menjadi Pakistaniyatun dan Turki menjadi Turkiyatun. Ya, dia tergantung apakah dia muannas perempuan ataukah mudzakkar atau laki-laki. Nah, tapi ada pertanyaan ikhwan berkenaan dengan ini al-mufradat, silakan. Kelas ya, masya Allah, tidak ada ini nampaknya ini. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke latihan. Latihannya ini insya Allah menjem pun bisa, memejamkan mata pun bisa, ikhwan. Seperti biasa, tadrib, latihan, sil, hubungkanlah baina antara al-kalimati. Al-kalimah di dalam bahasa Arab, kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah kata. Hubungkanlah antara kata dan gambar yang cocok. Nah, tunjuk gambarnya, antum sebut katanya, ya. Antum sebut kalimatnya. Kalau bahasa Arab tadi. Nah, tunjuk gambar, antum sebut kalimat. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustaz siapa ini? Sebentar, ikhwan. Nah, dari Al-Ustaz Ustaz Ardi baru masuk ya. Al-Ustaz Abdul Muttalib. Al-Ustaz Abdul Muttalib siap? Ya, Ustaz. Nah, gambar ini. Pakistani. Wahana. Oh, Pakistan. Pakistan. Nah, Ya. mudah banget ya. Nah, selanjutnya Al-Ustaz Abrar. Salah. Al-Ustaz Abrar, gambar ini. Nah, Misriyun. Dan ini? Misra. Nah, Misru asalnya ya. Oh, Misru. Nah, Afwan. la ba'sa. Baik, selanjutnya Al-Ustaz Ganjar. Al-Ustaz Ganjar. Gambar ini? Serius. Hah? Ustaz Ganjar? Suriyun. Nah, dan ini? Surya. Suria. Surya. Surya. Nah, Suria, ahsan. Ustaz Adin, gambar ini? Turkiyun. Dan ini? Turkiya. Turkiya. Nah, Turkiya, ahsan. Suria, Turkiya, ya seperti itu. Baik, ikhwan, itu saja ya. Memang masih awal-awal banget ini. Sekali lagi masih dasar dan insya Allah tidak akan ada pertanyaan yang banyak. Namun teman tadi sudah mulai sulit pertanyaannya. Ingatkan nanti siapa bertanya tadi? Ustadz Dani ya. Nah, ingatkan anak nanti. Insya Allah akan anak cari dan anak sampaikan di grup ya agar bisa menjadi maklumat bersama. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Memang begini pembelajaran yang kita inginkan. Kita bisa saling bertukar pendapat, anak bisa mengambil manfaat daripada antum, antum juga anak usahakan bisa mengambil manfaat dari apa yang anak sampaikan. Tapi itu saja materi kita untuk malam hari ini. Insya Allah Taala di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki dialog yang ketiga. Kemudian setelah dialog ketiga ini selesai, insya Allah Taala kita memasuki judul baru yaitu tentang al-usratu ya atau keluarga. Ada yang mau ditanyakan Eva? Silakan sebelum kita akhiri. Ya, Ustaz. Siapa ini? Ustaz Adin ya? Halo, Suara Ustaz. Adin ya? Iya. Oke, silakan. Iya, terasa berat ya karena mungkin belum biasa. Karena bahasa itu kan keterampilan ya, kayaknya harus harus terus mengulang-ulang ya biar terampil begitu dan biar ringan begitu ya. Nah, betul. Syukran, Ustaz. Oh ini, anak kira antum mau bertanya tadi. Betul, Ana, Ustaz. Adin. Nah, sebentar ya. Ana. Sebentar saya berenang. Nampaknya antum. Nah, barakallah bagi saya berat. Ustaz Adin, sahih yang antum sampaikan tadi. Sebenarnya ikhwan, insya Allah Ta'ala nanti yang namanya belajar bahasa itu harus kita langsung praktekin langsung di samping sering mengulang ya.
Makanya ketika nanti kita sudah memasuki judul-judul yang lumayan jauh, mungkin bagian bab ke-7 atau bab ke-8, Ana akan mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab sehingga antum terbiasa ya. Ana juga sudah mulai dari awal tadi seperti misalnya kayak luka. Nanti ketika kita masuki judul baru tentang keluarga, Ana akan bertanya tentang keluarga. Kita latih ya, belajar bahasa apapun itu harus dengan praktek, harus itu. Dan tentunya di samping praktek itu, betul kata Ustaz Adin tadi, harus dengan sering mengulang, ya. Karena ilmu itu pasti dengan pengulangan, ikhwan. Nah, barakallahu fiik Ustaz Adin. Silakan Ustaz Abrar. Nah, Afwan Ustaz, saya punya pertanyaan di luar pelajaran malam ini. nah silakan apa? Untuk bahas Ma'arobia malam ini, kemarin malam, dan besok malam. Nah, malam ini antum ada dua cara menyebutnya untuk malam ini. Untuk malam ini antum bilang hadhil lail. Hadhil lail. Afwan, hadhil lailah. Hadhil Nah, lail. hadhil lailatu. Nah, Ustaz. Itu cara pertama. Cara kedua, antum cukup bilang al-lailata. Al-lail. Nah, pakai apa? Fathah. Itu artinya malam ini. Baik. Kemudian malam besok ya. Kemarin malam. Kemarin malam, maksudnya malam kemarin. Iya, iya. Oh, antum gunakan qobla dengan ba'da saja. Oh, qobla. Nah, qobla al-lail. Qobla al-lail berarti kemarin malam. Qobla al-lail. Ya. Sedangkan untuk malam esok itu ba'da al-lail. Nah, sebagaimana misalnya kita bilang kemarin satu hari yang lalu dan satu hari yang akan datang. Ya, antum bisa bilang qabla yaum dengan ba'da yaum. Ba'da yaum ini dia sinonimnya itu ghadan. Sedangkan qabla yaum itu amsi. Nah, tapi untuk yang kemarin malam antum bisa bilang qabla al-laili, sedangkan untuk malam esok itu ba'da al-lail. Nah, Ustaz. Nah, Syukran jazakallah khair. wa iyyakum ayyuhal ikhwah. Baik ayyuhal ikhwah, karena waktu sudah habis dan ana ingin pindah ke grup yang lain juga, ana ucapkan jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah Ustaz.